Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanasa Kavia Tabina dengan NIM 260501214014042 dari kelas Oceanography C. Oke, di video kali ini aku akan menjelaskan mengenai cara pengerjaan pada tugas praktikum pemodelan oceanografi pada modul 6, yaitu mengenai persamaan abstraksi satu dimensi implisit. Di sini kita menggunakan metode Crank-Nicolson. Kemudian kita langsung lanjut ke soalnya. Di sini kita disuruh untuk membuat grafik perubahan konsentrasi polutan terhadap ruang untuk masing-masing waktu sebagai berikut untuk skenario 1 sampai dengan 10, baik untuk polutan kontinu dan polutan diskontinu. Kemudian yang kedua, membuat grafik perubahan konsentrasi polutan terhadap waktu untuk masing-masing break dengan ketentuan seperti di sini untuk skenario 1 dan 10, baik untuk polutan yang kontinu dan polutan diskontinu. Oke, kita langsung masuk aja ke scriptnya. Jadi seperti biasa di sini kita clear all terlebih dahulu. Clear all CLC ini aku, kemudian kita save terlebih dahulu, kita kasih bismillah ya. Oke. Kemudian ini aku run dulu biar di sini kehapus. Oke, setelah itu di sini kita akan menentukan parameternya terlebih dahulu. Parameter. Oke, yang pertama di sini ada parameter untuk skenario 1 itu ada L. Jadi L sama dengan 4000 meter. Itu untuk panjang kanalnya. Kemudian untuk DX-nya itu sama dengan 40 meter. Ini aku jangan lupa titik koma ya. Setelah itu untuk T-nya itu 10.800 detik. Titik koma, kemudian DT-nya itu 8 detik. Titik koma. Kemudian Z-nya itu 2, karena aku akhirannya 2, 142, jadi memakai Z-nya itu 2. Kemudian dan genap juga, jadi aku memakai yang di bagian genap nih, titik koma. Setelah itu kita masuk ke U-nya. U-nya itu sama dengan untuk skenario 1, itu U-nya yang di sini 0, jadi dibalik Z, Y, X, jadi 0,241 titik koma. Kemudian untuk konsentrasi sumber polutan, ini kita masukkan langsung ke rumusnya nanti. Jadi di sini kita masukin variabel grade underscore sumber polutan sama dengan di sini kita untuk yang continue 30 ditambah Z. Kemudian titik koma. Setelah itu kita akan mencari N-nya. N sama dengan 0,2 dt. Kita bikin kayak matriks ya. DT matriks, tapi ini bentuknya kayaknya vektor baris ya. Iya, matriks vektor. Kemudian DT dan T. Titik koma. Setelah itu ini M sama dengan 0,2 dx titik 2 L titik koma. Setelah itu Nmax sama dengan length, kemudian dalam kurung N titik koma, ini untuk mencari maksimal dari langkah waktunya. Kemudian ini kita cari max sama dengan length dari variabel n titik koma dari ruang. Setelah itu kita masukin dalam variabel fk itu untuk mencari polutan yang kontinu. Kita memakai matriks zeros dulu, matriks 0, jadi 0 semua isinya. Itu nmax, mmax. Jangan lupa titik koma. Kemudian kita baru membuat yang ini aku kasih apa namanya ini, komen. Ini untuk yang polutan kontinu. Sedangkan yang ini untuk yang diskontinu. Aku komen lagi polutan diskontinu. Kemudian kita mencari sumber polutan. Setelah itu input ketik dulu sumber polutan yang kontinu dan diskontinu. Kemudian kita masukin variabel fk tadi dalam kurung titik 2,32, kemudian sama dengan 20. Ini untuk konsentrasi polutan kontinu di posisi yang ke 32. Jadi ini aku komen aja biar nggak lupa. Konsentrasi polutan kontinu di grade ke 32.
kemudian ini FDK dalam kurung 22. Karena yang di sini kita pakai yang grid sumber polutan discontinue, N-nya itu 20 ditambah Z. Jadi Z-nya aku tadi 2, jadi 20 ditambah 2, 22. Kemudian komanya 32 sama dengan 20. Ini aku copy. Kemudian ini untuk yang konsentrasi polutan discontinue di grid ke 22 dan ke 32. Setelah itu kita akan melakukan perhitungan metode Crank-Nicolson ya. Ini perhitungan Crank-Nicolson. Jadi pertama kita masukin variabel D, U ini kecepatan tadi, kemudian dalam kurung DT per dalam kurung lagi 2 dikali sama DX. Tutup kurungnya 2 kali, ini untuk konstantanya atau syarat batas lambdanya biasanya. Kemudian ini A itu sama dengan D, ini titik koma juga. Kemudian B itu sama dengan min dalam kurung 2. Kemudian dikali D ditambah sama 1 titik koma. Setelah itu C sama dengan D titik koma lagi. Kemudian ini untuk yang koefisien untuk solusi P diagonal. Setelah itu kita mencari polutan yang kontinu terlebih dahulu. Oke, rumusnya itu for NP sama dengan 1.2 Nmax, kemudian min 1. Kemudian ini tuh untuk yang looping waktu. Setelah itu enter K dalam kurung 1, kemudian sama dengan 0, titik koma, G dalam kurung 1, terus sama dengan F, K dalam kurung NP, 1, titik koma. Kemudian kita melakukan for lagi, untuk yang for I sama dengan 2.2 Mmax, kemudian min 1. Ini yang untuk looping ruang. Ini aku kasih keterangan aja biar ingat. Ini yang untuk looping waktu. Oke, setelah itu ini kita enter, ini kita kasih variabel DI sama dengan min FK dalam kurung NP, I, kemudian kita titik koma H, ini I, kemudian spasi sama dengan C per dalam kurung B min A dalam asteris atau dikali H dalam kurung I min 1, tutup kurung 2 kali dan titik koma. Kemudian kita kasih G besar I sama dengan D, I tadi dikurangin sama A dikali sama G I min 1, kemudian ini tutup kurungnya 2 kali. Oh, ini tadi di sini kasih kurung buka dulu. Setelah itu di sini kita tutup kurung 2 kali. Kemudian kita bagi, kita dalam kurung lagi B min A, terus dikali sama dengan, maksudnya dikali sama H I min 1. Tutup kurungnya 2 kali, titik koma dan N. Kemudian kita for lagi, ini untuk yang for I sama dengan Mmax min 1.2 min 1.22. Kemudian enter FK, ini dalam kurung NP plus 1, kemudian ini I, kita sama dengan min H dalam kurung I, kemudian dikali sama FK dalam kurung NP plus I, kemudian ini koma I plus 1. Kemudian ditambah sama G dalam kurung I. Kemudian baru titik koma, kemudian kita N, kita bikin lagi ini FK dalam kurung Nmax, 32 sama dengan 20. 20 itu untuk yang ini konsentrasi sumber polutan. Jadi 10 dikali Z, Z-nya aku 2 jadi 20. Kemudian ini titik koma, ini untuk aku kasih keterangan konsentrasi batas kanan di posisi sumber. Enter, kemudian ini FK lagi, NP, 1 sama dengan FK dalam kurung NP, 2, titik koma, ini untuk yang
batas kiri. Batas kiri, kemudian ini kita ketik lagi FK dalam kurung NP, mmmax sama dengan FK dalam kurung NP, mmmax min 1. Ini titik koma, ini untuk yang batas kanan. Setelah itu kita N, jangan lupa, ini udah mengakhiri dari for yang paling atas. Setelah itu ini kita enter lagi, di sini kita mencari yang polutan discontinue. Polutan discontinue. Jadi jangan lupa di komen, enter. Di sini kita pakai for NP lagi sama dengan 1.2 Nmax min 1. Ini untuk yang looping waktu. Enter, kemudian ini kayak tadi, ini aku salin aja biar cepat. Ini, nah, 1 sama dengan 0, G dalam kurung 1 sama dengan F. Ini kalau tadi FK karena continue, jadi di sini ditambahin FDK untuk yang variabel discontinue tadi ini. Setelah itu ini NP sama satunya sama, kemudian kita enter lagi. Ini for, kemudian ini sebenarnya sama, ini aku copy aja biar cepat. Ini aku salin. Nah, ini yang variabel FK karena tadi continue, dan di sini diganti dengan FDK. Rumusnya sama, ini I sama dengan 2.2 mmmax min 1 itu untuk yang looping ruang. Kemudian D dalam kurung I sama dengan min FDK dalam kurung NP, I titik koma, kemudian HI sama dengan C dibagi dalam kurung B min A dikali sama H dalam kurung I min 1 titik koma, kemudian GI sama dengan D dalam kurung I min A dikali sama J dalam kurung I min 1 dalam tutup kurungnya 2 kali, kemudian dibagi sama dalam kurung lagi B min A dikali H dalam kurung I min 1 titik koma. Setelah itu N, kemudian yang ini juga sama, ini aku salin aja, nanti kita tinggal ganti variabelnya jadi FDK. Ini for I itu sebentar ya, for I sama dengan mmmax min 1.2 min 1.22, ini jadi FDK NP plus 1, I ini min K dalam kurung I dikali sama FDK NP plus 1, I plus 1 plus J dalam kurung I titik koma, kemudian N. Setelah itu kita mencari konsentrasi batas kanan di posisi sumber di yang ini, kita di grid ketiga berarti. Di grid ke-32 maksudnya. Sebenarnya tadi juga sama, tapi karena ini yang FDK yaitu discontinue, berarti konsentrasi batas kanan di sumbernya itu 32, grid ke-32. Kemudian ini FK-nya itu, jadi kita ganti jadi FDK dulu, karena di discontinue. Kemudian yang ini itu kita make sebentar. Kalau discontinue kita kan punya batasan nih dari N ke M, jadi ini kita make yang 22,32, 22 dari sini, 32 dari sini, kemudian sama dengan 20 itu yang konsentrasi sumber polutannya. Kemudian ini kita ganti jadi FDK NP, 1, ini FDK dalam kurung NP, 2 untuk batas kiri, dan ini FDK dalam kurung NP, mmmax, ini sama dengan FDK dalam kurung NP, mmmax min 1 untuk yang batas kanan, kemudian N. Setelah itu kita akan memplottingnya. Ini aku kasih komen, plotting. Kemudian kita ketik dulu time V, ini sama dengan ini kurung buka siku, itu kita pakai yang di sini nih. Jadi ini aku tulis 1, kemudian 10 ditambah Z, 20 ditambah Z, 30 ditambah Z, 40 ditambah Z, 50 ditambah Z, 100 ditambah Z, 200 ditambah Z, 300 ditambah Z, kemudian 500 ditambah Z, kemudian 800 ditambah Z, kemudian 1000 ditambah Z. Jangan lupa titik koma.
Kemudian kita kasih di sini variabelnya disimpan dalam div sama dengan ini banyak banget 1, ini kita pakai yang di sumber polutan. Jadi di sini kita pakai yang ini ya. Ini aku kopas aja biar cepat. Jadi 1, itu grid sumber polutan dikurangin sama 20. Kemudian dikurangin lagi sama 10, kemudian dikurangin lagi sama 5, kemudian dikurangin lagi sama 3, kemudian dikurangin sama 1, kemudian grid sumber polutan aja, kemudian grid sumber polutan ditambah 1, grid sumber polutan ditambah 3, grid sumber polutan ditambah 5, grid sumber polutan ditambah 10, grid sumber polutan ditambah 20, grid sumber polutan, sudah. Sampai 20 aja. Kemudian titik koma. Setelah itu kita baru akan memplotting polutan yang kontinu. Polutan yang kontinu. Jangan lupa di komen. Kemudian di sini kita akan menggabungkan grafik kontinunya dalam satu figur dulu. Jadi di sini kita akan gabungkan grafik kontinu dalam satu figur. Jadi kita pakai figur titik koma, kemudian kita baru untuk mensuplot satu, yaitu continue versus waktu dulu. Jadi kita pakai subplot karena di sini aku maunya itu 2 baris dalam 1 kolom aja. Jadi di sini 2 baris, 1 kolom, dan ini untuk urutan yang ke-1. Kemudian titik koma, setelah itu kita kasih hold on, titik koma lagi, kemudian kita baru kasih plot dalam kurung n, fk, karena continue dalam kurung titik 2, div dalam kurung 1, kemudian koma n, fk dalam kurung titik 2, div dalam kurung 2, kemudian koma lagi, n lagi, koma lagi, fk dalam kurung, jangan sampai hapusnya. Fk dalam kurung titik 2, div dalam kurung 3, div itu dari yang sini ya. Kemudian ini koma lagi, n, fk dalam kurung titik 2, div dalam kurung 4, kemudian koma n, koma lagi fk dalam kurung titik 2, div dalam kurung 5, kemudian tutup kurungnya 3 dan titik koma. Kemudian kita kasih X labelnya itu waktu, karena ini versus waktu, dan satuannya second. Kemudian titik koma, setelah itu kita kasih Y labelnya itu dalam kurung tanda petik, kemudian kita kasih konsentrasi. Kemudian dalam kurung mg per L. Titik koma, setelah itu kita pakai legendnya, ini dalam kurung itu 200 meter, kemudian koma, petik lagi itu 400 meter, koma, petik lagi itu 600 meter, koma, petik lagi itu 800 meter, koma, petik lagi 1000 meter. Kemudian titik koma, setelah itu kita kasih title-nya dalam kurung, maaf. Oke, setelah itu kita ketik, kita kasih tulisan untuk title-nya tuh grafik perubahan konsentrasi polutan terhadap ini waktu dulu, berarti waktu dengan metodenya itu Crank-Nicolson untuk yang kontinu. Kemudian koma, kita kasih namaku Kaila Safa underscore 40142, kemudian kelasnya OCC, kemudian titik koma. Setelah itu kita akan membuat yang subplot yang kedua, yaitu continue versus uang. Ini aku salin aja biar cepat. Jadi di sini kita ganti subplot 2 untuk continue versus uang. Untuk subplotnya ini berarti kita masuk yang ke urutan kedua, jadi diganti 2, kemudian juga hold on. Setelah itu plotnya itu ini kita ganti dengan M untuk yang N-nya,
Untuk FK-nya ini kita ganti jadi times. Kemudian sama, ini 1. Kemudian ini, oh ini kebalik. Berarti ini times dulu. Ini baru koma titik 2. Oke, ini kita ganti jadi M. Ini kita ganti, jadi times. Nah. Oh maaf, pakai V bukan. Nah, makanya enggak. Kemudian baru koma titik 2. Setelah itu ini kita ganti M, ini kita ganti jadi times, koma titik 2. Kemudian ini M, kemudian ini kita ganti jadi times, koma titik 2. Ini kita ganti jadi M, ini kita ganti jadi times, ini berarti sini, koma titik 2. Oke, setelah itu kita tutup kurung 2 kali dan titik koma. Untuk X labelnya kita ganti jadi ruang. Ini meter. Kanal juga boleh, tapi di sini aku makainya ruang. Kemudian ini konsentrasi, ya labelnya tetap sama, dan legendnya ini kita kasih 100 meter, jadi tambahan. Kemudian, oh maaf, ini legendnya itu berarti 100 second. Kemudian 200 second, ini 300 second. Kemudian ini 400 second. Kemudian terakhir 600 second. Nah, untuk yang 1000 ini kita hapus aja. Titik koma dan title-nya itu berarti grafik perubahan konsentrasi polutan terhadap ruang. Craig-Nicolson continue, nama, NIM kelas, kemudian titik koma, enter. Kemudian ini aku salin, kita akan membuat plotting yang polutan discontinue. Sebenarnya untuk yang ini hampir sama scriptnya, jadi aku salin aja biar gak terlalu lama untuk video penjelasannya. Jadi ini kita ganti untuk menggabungkan grafik discontinue dalam satu figur. Oke. Ini berarti discontinue untuk yang waktu terlebih dahulu. Subplotnya juga sama, berarti ini untuk yang urutan pertama dulu. Berarti 2,1,1. Ini berarti untuk subplot yang keempat, discontinue versus waktu. Kemudian hold on-nya sama, plotnya ini kita ganti yang FK jadi FDK, karena kita di sini pakai yang discontinue. Terus untuk yang di dalam kurungnya ini sama, jadi kita ganti yang di variabel FK jadi FDK aja. Ini FDK. Kemudian ini juga FDK. Kemudian ini juga FDK lagi. Dan udah titik koma. Kemudian kita kasih X labelnya itu waktu, satuannya second, konsentrasinya sama. Untuk legendnya itu 200 meter sampai 1000 meter. Untuk title-nya berarti ini kita ganti menjadi discontinue. Oke, lanjut kita ke yang subplot ke, ini keempat, ini yang ketiga harusnya. Nah, maaf kebalik. Ini discontinue versus ruang. Berarti ini subplotnya itu baris kedua, kolom 1, urutan kedua. Hold on, jangan lupa M. Kayak tadi, ini kita ganti jadi FDK. Untuk urutan dari times-nya sama, jadi kita ganti cuma yang di FK jadi FDK. Ini times 2, ini FDK times 3, kemudian FDK times 4, ini M, FDK times 5. Titik koma, kemudian X labelnya kita kasih nama ruang dalam satuannya meter, Y labelnya konsentrasi miligram per liter, kemudian legendnya ini sama 100 second sampai 600 second. Untuk title-nya berarti ini kita ganti menjadi discontinue. Oke, udah. Ini aku besarin aja. Kemudian kita coba run. Bismillah. Nah, nanti hasil grafiknya seperti ini. Jadi tadi aku pakai subplot itu biar gabung, biar nggak satu-satu. Karena kalau satu-satu itu bakal lama dan panjang juga. Dan ribet salinnya, jadi aku jadiin satu. Jadi itu jadi subplot. Ini untuk yang polutan terhadap waktu yang discontinue. Ini polutan terhadap ruang yang discontinue.
gini grafiknya, kemudian yang ini untuk yang polutan terhadap waktu yang kontinu, dan ini polutan terhadap ruang yang kontinu. Oke, mungkin cukup sudah penjelasan mengenai tugas praktikum pemodelan oceanografi pada modul 6 ini. Mungkin apabila ada salah kata atau penjelasan yang cepat atau ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.